Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saya kemarin membaca buku Pak Prabowo seharian, yaitu Paradoks Indonesia, karena saya ingin melihat apakah Pak Prabowo melaksanakan ini. Kalau Bapak dan Ibu membaca buku ini, adalah ini agenda perubahan semua di dalamnya. Tidak ada keberlanjutan apapun dari program Jokowi yang ada di dalam buku ini. Saya ingin melihat apakah Pak Prabowo mengangkat menteri-menterinya sesuai dengan pemikiran yang ada dalam buku ini. Buku Prabowo ini buku ketiga, edisi ketiga. Saya sudah baca mulai edisi 1 2012, kemudian 2017 edisi 3, edisi 2, ini edisi 3. Pemikirannya konsisten. Pemikirannya konsisten, tapi setelah mengangkat kemarin melihat menteri-menterinya yang akan diumumkan, maka saya katakan itu bukanlah kabinet Prabowo. Karena sangat berbeda dengan pemikiran yang ada di sini. Sangat berbeda dengan pemikiran yang di sini. Jadi saya katakan, kalau melaksanakan pemikiran beliau sebagai presiden dari buku ini, kalau saya nyatakan butuh nilai 10, maka saya katakan calon menteri yang mau diumumkan itu adalah nilainya maksimum 6. Jadi kita harus, Pak Prabowo sangat di sini, dia menyatakan sangat terbuka. Yang sering kita kemukakan bahwa kedaulatan rakyat sudah diambil oligarki, dia sangat terang membahas di buku ini bahwa sekarang hampir semua pejabat kita sudah bisa dibeli, bisa disogok oleh kaum oligark. Pak Prabowo sendiri menyatakan ini. Dia menyatakan bahwa bangsa ini sudah rusak dan bahkan menyatakan tokoh agama pun sudah bisa dibeli. Semua unsur-unsur negara sudah bisa dibeli sehingga pemilik kedaulatan sekarang ada di oligarki. Yang saya sering katakan, pusat kekuasaan oligarki nasional ada di pantai utara Jakarta. Nah, Pak Prabowo yang menyatakan itu, tapi faktanya menteri-menteri yang diangkat adalah tidak ada yang mewakili oligarki tersebut. Ada yang mewakili. Tidak tahu, semua yang diungkapkan di sini tentang ketimpangan, tentang ketidakadilan, dan beliau sudah menyatakan bahwa negara ini hanya bisa diselamatkan apabila muncul pendekar-pendekar pembela demokrasi. Saya menganggap yang hadir dalam ruangan ini adalah para pendekar-pendekar demokrasi. Pak Prabowo juga menyatakan bahwa orang-orang yang baik sekarang di Indonesia itu jumlahnya sedikit dan orang-orang ini sangat dibenci oleh kaum oligark. Orang-orang ini akan dihabisi oleh mereka karena mereka butuh pemimpin yang bisa dijadikan boneka oleh mereka, yang bisa disogok oleh mereka, dan kelihatannya 10 tahun terakhir mereka menjadikan Jokowi sebagai boneka mereka dan mereka berhasil dalam hal ini. Pertanyaannya, apakah Prabowo akan menjalankan buku ini? Pemikiran dia? Ataukah Prabowo masih dibawa bayang-bayang Mukidi, Mulyono? Prabowo, saya berharap kemarin Pak Prabowo itu menjadi merdeka. Saya berharap, karena saya lihat jadwalnya, Pak Prabowo mengantar Jokowi ke bandara setelah penyambutan di istana, mengantar dia ke ke Halim. Mudah-mudahan saat itu adalah pandangan terakhir Prabowo kepada Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Dan Prabowo harus menyatakan niatnya bahwa aku lepaskan kau demi keselamatan bangsaku dan aku menjadi Prabowo yang sebenarnya yang lepas dari kalian Mukudi. Itu yang saya harapkan terjadi. Mudah-mudahan jiwa patriotisme dan nasionalisme Prabowo bangkit dan membuang semua virus-virus Jokowi dalam darahnya, dalam pikirannya, dalam otaknya, bahkan dalam mimpinya pun harus tidak muncul. Karena saya menganggap Jokowilah yang merusak semua bangsa ini, Jokowilah yang merusak Prabowo, sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si Fufu Papa itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk Fufu Papa. Itu perjuangan kita,
Dan kita harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini dan menjadikan Prabowo kembali pada dirinya sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, memihak ke rakyat, dan membela rakyat yang lemah. Beliau sudah menyatakan dalam bukunya ini bahwa setiap orang yang membela rakyat lemah, rakyat miskin, rakyat tersinggirkan, itu pasti dimusuhi oleh para konglomerat, para oligark. Jadi saya sangat tidak heran kalau oligarki mengejar-ngejar saya, karena memang mereka sedang panen-panen terakhir lewat PSN yang dibuat Jokowi. Dan saya berharap Prabowo, saya ingatkan lagi di panggung ini, saya menyatakan Pak Prabowo menyatakan mau mati di atas kebenaran membela rakyat. Maka saya menyatakan kalau mau mati membela rakyat, tempat mati yang pertama adalah PSN PIK 2, Rempang, dan ibu kota negara. Disinilah kami menunggu langkah Pak Prabowo untuk menyelesaikan bangsa ini. Jadi itu saya pikir banyak sekali hal-hal, dan saya berharap kuncinya hanya satu, bersihkan dirimu, hai Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo, dari pengaruh Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju dan terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden tidak lepas dari peran penting, baik dari para petinggi partai maupun negara, yang tidak bermoral dan beretika. Mereka mendukung orang yang jelas-jelas tidak kompeten dan diragukan baik tingkat pendidikannya, moralnya maupun akhlaknya. Apakah mereka tidak merasa bersalah dan malu? Telah menjatuhkan marwah, harkat dan martabat bangsa dan negara kita di mata internasional. 10 perusahaan milik Prabowo Subianto. 1. PT Tusam Hutani Lestari, yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 2. PT Nusantara Kaltim Coal, yang beroperasi dalam bidang batubara. 3. PT Tidar Kerinci Agung, yang beroperasi dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. 4. PT Jaladri Nusantara, yang beroperasi dalam bidang perikanan. 5. PT Nusantara Energindo Coal, yang beroperasi dalam bidang tambang batubara. 6. PT Tanjung Redep Hutani, yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 7. PT Erabara Persada Nusantara, yang beroperasi dalam bidang tambang batubara. 8. PT Kertas Nusantara, yang beroperasi dalam sektor kertas. 9. PT Nusantara Wahau Coal, yang beroperasi dalam industri tambang. 10. PT Nusantara Energi, yang bergerak di industri tambang, batubara, dan perkebunan. Sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Di dunia ini ada 9 lembaga yang menilai kita. Kenapa kita dapat nilai 34? Mulai dari World Justice Project, kita dapatnya 25.
Lu bayangin, cara lu melaksanakan hukum tuh lu dapat 25. Gua pergi ke Tanjung Priok, gua buka kontainer, dia bilang semula itu di dalamnya kunci Inggris. Satu kontainer kunci Inggris, bro. Bener nggak ini? Gua buka, taunya di dalamnya 7 BMW sepeda motor 1200 cc. Wow. Sampai orang bisa dapat miliaran di tahanan KPK, kan gitu. Ya kan? Yeah. Di institusi yang katanya memberantas korupsi, di belakangnya itu jadi neraka, bro. Yeah. Bahkan kok bisa nggak tahu itu pimpinan, padahal di meja pimpinan tuh ada kamera tuh. Gue bisa lihat setiap kamera tuh apa yang dilakukan orang. Dari gerakan aja kita tahu sebenarnya orang lagi ngapain gitu kan. Yang dirusak saat ini tidak hanya KPK di dalam pengertian nilai-nilainya, mantan pimpinan KPK pun udah rusak akalnya. Meminta menghapus pasal 2 dan pasal 3 itu. Itulah bedanya Jokowi dengan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim, lo ya, awas lu semua ya, merampok lu semua ya. Lu pernah dengar Jokowi ngomong gitu? Pertama kali, hari pertama Jokowi menjabat, indeks persepsi korupsi 34, bro. Kita pompa-pompa, OTT dinaikin jadi 40. Datanglah undang-undang KPK, jatuh ke 34. Balik lagi. Jadi sisi pemberantasan korupsi, Jokowi is nothing. Negara rugi. Sebenarnya seperti IKN ini Jokowi bisa dihukum. Karena negara rugi. Kita berharap banyak Prabowo kalau memang betul dia mampu tumbuh 8%, indeks persepsi korupsi 60, itu bisa dicapai karena uangnya besar, tinggal hanya menghilangkan konflik of interest. Pastikan dia memenjarakan dulu orang-orang yang dia percayain, itu baru keren. Kenapa itu akhirnya penyidik-penyidik itu bisa dipencet tombol yang saya bilang di remote? Lu sering dengar di media kan? Ini penyidik KPK ini di remote nih sekarang kan gitu kan? Karena itu tadi, dia udah nggak, nilai itu udah berubah. Nggak ada lagi yang mengawasi nilai-nilai itu. Ya kan? Selalu ada justifikasi atau pembenaran, ini yang lebih dulu, ini yang lebih dulu. 19 kali ekspos Anies Rashid Baswedan, bro. 19 kali ekspos, nggak ketemu. Dipaksain mau jadi TSK, lu bayangin aja. Dicari nggak ketemu, dipaksain, dicari ketemu nggak dipaksain, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ketika kemudian dia diremote dari luar, karena itu nilai itu, maka nilai itu harus dikembaliin. Selama nilai itu nggak kamu pegang, mulai dari hal yang kecil, itu yang harus dijalankan tidak hanya di KPK, di negeri ini. Salah kalau kau bilang tidak ada gunanya ngurus-ngurus politik. Salah. Mana contohnya? Nah, kau bilang nggak usah urus pileg, nggak usah pergi cari caleg, nggak usah ngurus pilpres, nggak ada hubungannya sama hidupmu. Oke, kau bilang begitu. Kau belajar saja dengan baik. Belajarlah kau dengan baik. Mulai SMA, kuliah, IP-mu 4,0. Tapi karena negara ini tidak beres yang kau pilih, kau tidak mau memilih orang baik, akhirnya apa? Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Puluhan ribu kagian yang cerdas tidak dapat lapangan kerja karena diganti sama orang asing. Itu bahayanya kalau kau tidak mau berpolitik. Kau cerdas, sarjana, IP-mu bagus, tapi kau tidak dipakai. Kenapa? Banyak tenaga kerja asing yang masuk ke negaramu. Maka kau tersisi. Sebagai tuan rumah, hak pemilik Republik Indonesia, kamu hanya jadi penonton di negaramu. Itu bahayanya kalau kau tidak berpolitik. Maka cari orang yang betul-betul layak untuk kau pilih dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu juga jangan bilang, ibu-ibu guru jangan bilang, jangan urus politik, urus saja daganganmu. Kau urus daganganmu betul, dari pagi kau buka toko sampai malam. Tapi karena pemerintah memasukkan retail-retail barat, retail-retail orang kaya masuk, akhirnya buka Alfamidi, Alfamart, Alfa dan segalanya. Hilang kau punya toko kedai, tutup. Itulah sehingga tidak boleh orang bilang jangan berpolitik. Maka Belanda Snok-Horgronya mengatakan, biarkan orang Islam kalau mau haji kasih fasilitas pergi haji. Biarkan orang Islam kalau mau dia sholat, kalau perlu bangunkan masjid. Biarkan mereka kalau mau dia puasa, kalau perlu bimbing dan amankan dia berpuasa. Tapi jangan kau kasih ekonomi dan politik. Kalau dia ambil ekonomi dan politik, hancur kalian, dia kuasai kau na babat kau. Dan nak kasih kau bagian untuk itu. Maka dia bilanglah politik itu kotor, ulama jangan berpolitik. Itu salah. Saya dosen ilmu politik. Saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Dan itu diajarkan politik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jelas? Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.